Terik matahari siang itu menggantung di langit, membakar aspal jalanan kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Seorang pria berjaket biru dengan tas ransel besar di punggungnya mengayuh motor bebek tuanya perlahan. Sesekali menengok ke layar ponsel yang menunjukkan alamat tujuan. Namanya Iman. Usianya belum genap 30 tahun. Wajahnya bersih, tubuhnya tegap, dan langkah hidupnya lurus meski dunia sering berputar aneh. Ia bekerja sebagai pengantar paket untuk jasa ekspedisi kecil. Hidupnya sederhana, tidak neko-neko. Tapi hari itu, sebuah alamat membawanya ke jalan yang tak biasa. Tujuan paket terakhir hari itu adalah sebuah rumah tua yang tanpa angker, berdiri di ujung gang sepi di desa Wonolaras. Alamatnya jelas tertulis, Pak Tukimin, RT 3 RW 1, harga barang, Rp110.000. Iman turun dari motor. Rumah itu besar, berlantai 2, temboknya kusam, dan pagar besi berderit saat disentuh. Ia mengetuk pelan. Tak lama, seorang pria tua membuka pintu dengan senyum ramah yang terasa terlalu lebar. Pakaiannya lusuh tapi rapi. Wajahnya penuh kerutan, tapi matanya tajam seperti pisau. "Ah, paket saya datang," ucap Pak Tukimin, lalu menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak menawar, tidak menghitung ulang, hanya menyerahkan selembar uang 200 ribuan. Iman hendak mengeluarkan uang kembalian dari dompet kecilnya, tapi Pak Tukimin mengangkat tangan menolak. "Tidak usah dikembalikan. Anggap saja rezekimu, nak." Belum sempat Iman menjawab, Pak Tukimin menyodorkan satu botol minuman dingin yang tampaknya baru dikeluarkan dari kulkas. Tidak ada merek, tidak ada label. Hanya botol bening dengan tutup putih dan cairan kekuningan seperti teh. "Segar, diminum saja. Kamu pasti haus." Iman agak ragu, tapi ia menerima minuman itu demi sopan santun. Ia tak langsung meneguknya. Hanya memasukkan ke dalam tas motornya dan mengucap terima kasih. Setelah mengucap salam dan meninggalkan rumah tua itu, langkah Iman terasa berat. Ada sensasi aneh yang menyelinap diam-diam ke punggungnya, seperti sepasang mata tak kasat mata mengikutinya dari balik korden yang bergerak sendiri. Ia menoleh, tapi rumah itu tetap diam, seolah menertawakan kebodohan manusia yang merasa dirinya aman. Panas semakin menyengat. Perut Iman keroncongan, tapi waktu zuhur sudah dekat. Ia memutuskan untuk berhenti di masjid kecil di dekat pasar. Masjid itu tampak sederhana namun bersih, dengan cat hijau pucat dan papan nama kayu yang mulai lapuk. Ia memarkir motor, berwudu, dan masuk ke dalam. Hanya ada satu orang di sana, seorang pria tua berjenggot putih panjang yang sedang membersihkan karpet masjid. "Sudah masuk waktu," kata pria itu dengan suara dalam. Iman mengangguk. Ia berdiri di belakang pria itu dan salat berjamaah, diimami oleh marbot yang wajahnya mengingatkannya pada seseorang dari masa lalu. Seseorang bernama Pak Umar. Selesai salat, Iman terdiam. Matanya menatap punggung pria tua itu yang sedang kembali menyusun sajadah. Dan saat pria itu menoleh, tatapan mereka bertemu. Sekejap saja. Tapi cukup untuk membuat jantung Iman melonjak. Pria itu berkata lirih, "Kamu sudah ditandai." Ucapan itu menembus tubuhnya seperti belati dingin. Iman hanya mengangguk, pelan. Dunia seakan melambat. Ia tahu betul siapa marbot itu. Pak Umar, guru spiritualnya saat mondok di padepokan di Jawa Timur bertahun-tahun lalu. Sosok yang pernah membukakan mata batinnya, yang pernah memperlihatkan padanya bahwa dunia tidak sesederhana hitam putih. Dan kini, pria itu berdiri di depannya, mengulang kembali mimpi buruk yang nyaris ia lupakan. Iman menceritakan semuanya, tentang rumah tua, tentang uang yang tak diminta kembali, tentang botol minuman. Pak Umar mendengarkan, diam, tapi wajahnya menegang. "Jangan minum air itu," kata Pak Umar perlahan. "Dan mulai malam ini, lakukan apa yang kusuruh. Pulang, wudu setelah kerja. Kalau tidur, jangan pakai kasur. Kalau bisa, gunakan tikar daun pandan. Itu yang bisa menyamarkanmu dari pandangan makhluk itu." Iman mengangguk, setengah hati.
Ia tidak meremehkan, tapi merasa terlalu lelah untuk memahami sepenuhnya. Di dalam pikirannya, semua ini hanya kebetulan. Mungkin Pak Tukimin memang orang baik, mungkin air itu hanya teh buatan rumah. Tapi hatinya mulai merasakan getar yang tak biasa. Dan malam pun turun, membawa gelap yang pekat ke dalam rumah kontrakannya yang kecil. Malam itu, Iman pulang dengan kepala penuh tanya. Ia berwudu, seperti yang disarankan. Tapi ia tetap merebahkan diri di atas kasur tipis di kamarnya. Matanya berat, tubuhnya lelah. Suara jangkrik di luar terdengar seperti nyanyian penghantar tidur. Ia mencoba memejamkan mata, berpikir bahwa semua akan baik-baik saja. Namun malam tak pernah menjadi sekutu bagi orang yang telah ditandai. Saat jam dinding menunjuk pukul 2 dini hari, suara berderak dari loteng rumah mulai terdengar. Bukan suara tikus. Bukan juga suara genteng retak. Itu suara langkah kaki. Langkah pelan. Berat. Dan pasti. Seolah sesuatu tengah merayap turun dari langit-langit menuju tubuh Iman yang sedang terlelap. Di balik tirai jendela, bayangan hitam menyelinap. Tak berbentuk. Tak bernyawa. Tapi nyata. Dan di dalam mimpinya, Iman melihat rumah tua itu lagi. Tapi kali ini, pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya, Pak Tukimin berdiri dengan senyum yang semakin lebar, memperlihatkan gigi-gigi rapuhnya, dan dari balik punggungnya, muncul sosok hitam besar dengan mata yang menyala merah. Sebuah suara berbisik di telinganya. Tumbal sudah dipilih. Dan malam pun menjadi kutukan pertama dari 7 malam penuh teror. Iman terbangun dengan tubuh basah oleh peluh. Bukan karena panas, tapi karena mimpi yang terasa terlalu nyata. Suara bisikan itu masih menggema samar di telinganya. Tumbal sudah dipilih. Matanya menyapu ruangan yang gelap, dan ia langsung menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Tidak ada bayangan, tidak ada jejak kaki, tidak ada suara langkah di langit-langit rumahnya seperti dalam mimpinya tadi. Tapi rasa tak nyaman tak mau pergi. Jam dinding menunjukkan pukul 3:20. Ia belum benar-benar tidur nyenyak, dan sisa malam itu hanya ia habiskan dalam posisi duduk di pojok kamar, punggung menempel ke dinding, pandangan kosong menatap tikar plastik yang jadi alas kasurnya. Ia mulai menyesali sikap keras kepalanya semalam. Pak Umar sudah memperingatkan. Tapi ia tetap memilih kenyamanan ketimbang perlindungan. Pagi datang tanpa permisi. Matahari menerobos dari celah jendela, dan kicau burung terdengar seperti ironi. Iman membereskan diri, menyeduh kopi, dan bersiap kembali menjalani rutinitas sebagai pengantar paket. Tapi hari itu ia merasa ada yang mengikutinya. Bukan hanya rasa takut, tapi semacam bayangan di balik pandangan. Ia merasa seperti sedang diawasi. Sepanjang siang, pikirannya tak tenang. Setiap rumah yang ia datangi terasa seperti perangkap. Setiap wajah yang ia temui seperti menyimpan rahasia. Tapi ia tetap menjalankan pekerjaannya, seperti biasa, meski hatinya tidak tenang. Menjelang sore, setelah menyelesaikan pengantaran terakhir, ia melajukan motor ke masjid tempat kemarin ia bertemu Pak Umar. Hatinya ingin bertanya banyak hal, ingin memastikan bahwa semua ini hanya halusinasi, atau mimpi buruk semata. Tapi saat ia tiba, masjid tampak sepi. Tak ada siapa-siapa. Hanya sajadah yang sudah digulung dan jejak air wudhu di lantai. Namun tak lama, Pak Umar muncul dari dalam ruangan kecil di belakang masjid, membawa sapu dan ember air. Wajahnya tetap tenang, tapi tatapannya menyimpan kecemasan. Kamu belum tidur di atas tikar daun pandan, ya? Katanya tanpa basa-basi. Iman hanya mengangguk pelan. Dadanya seperti dipukul dari dalam. Ia merasa bersalah. Pak Umar mendekat, menatap matanya dalam. Makhluk itu sudah datang. Malam pertama selalu jadi penanda. Ia mencium jejakmu, tapi belum menemukan tubuhmu sepenuhnya. Masih ada waktu. Tapi tidak lama. Iman menelan ludah. Ia merasa dunia makin menyempit. Ucapan Pak Umar bukan seperti ramalan, tapi seperti vonis.
Ia bertanya dalam hati, kenapa makhluk itu begitu gigih? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah Pak Tukimin? Tapi Pak Umar tak menjelaskan lebih. Ia hanya menyuruh Iman untuk segera mencari tikar pandan, bukan yang dari plastik atau rotan, tapi yang benar-benar dibuat dari daun pandan wangi yang dirajut manual, sebagaimana kebiasaan kuno para santri dan petapa. Iman mengangguk, meski dalam hati ia bingung harus mencari di mana. Tikar seperti itu sudah jarang ditemui, apalagi di kota. Tapi malam ini ia tak mau lagi melawan nasihat. Ia akan mencoba tidur di lantai. Ia akan tetap berwudu. Dan semoga itu cukup untuk mengusir mimpi buruk yang mengintai. Malam kedua datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap sejak sore, hujan turun deras, dan petir membelah langit. Rumah kontrakan Iman yang mungil terasa seperti perahu rapuh di tengah badai. Ia mematikan lampu lebih awal, mengambil air wudhu, lalu mematikan ponsel. Tidak ada musik, tidak ada suara. Ia menggulung kasurnya, lalu membentangkan tikar plastik di lantai. Ia tahu ini bukan tikar pandan, tapi ia belum sempat mencarinya hari ini. Setidaknya, ia tidak tidur di kasur. Itu mungkin bisa membantu sedikit. Namun yang datang malam itu bukan lagi mimpi. Bukan bisikan. Bukan bayangan samar. Pukul 1 dini hari, angin dingin menyelinap dari celah jendela yang terkunci. Tirai jendela bergerak sendiri, meski tak ada celah terbuka. Iman membuka mata, tubuhnya kaku. Ia belum benar-benar tidur lelap, tapi merasa seperti ditahan oleh sesuatu. Dari sudut ruangan, terdengar suara gemerisik. Seperti kuku menggaruk lantai. Lalu suara itu bergeser ke dekat lemari, lalu ke dekat pintu. Pelan. Tapi pasti. Lalu aroma aneh memenuhi ruangan, bau logam bercampur anyir dan wangi busuk yang menusuk. Iman menahan napas. Ia tahu itu bukan tikus. Bukan maling. Bukan apapun yang bisa dijelaskan secara logika. Tiba-tiba, tikar plastik di bawah tubuhnya bergetar. Seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Ia ingin bangkit, tapi tubuhnya beku. Lalu, sesosok bayangan muncul di pojok kamar. Hitam. Tinggi. Tak berbentuk jelas. Tapi matanya menyala merah. Sorotnya seperti bara dari neraka. Dan makhluk itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, menatap Iman. Namun, tak lama kemudian, ia menghilang. Begitu saja. Seolah baru menyadari sesuatu. Iman terbatuk pelan. Tubuhnya terasa berat. Ia bangkit, menggulung tikar plastik itu, dan menangis dalam diam. Malam itu, ia sadar, makhluk itu sudah menemukan jejaknya, tapi belum benar-benar bisa menyentuhnya. Pagi harinya, tanpa sarapan, tanpa mandi, ia langsung mencari keberadaan tikar pandan. Ia menelusuri pasar-pasar tradisional, menyusuri toko barang kuno, bahkan bertanya pada para pedagang tikar yang berjualan di pinggir jalan. Tapi semua menjawab sama, sekarang sudah jarang yang bikin, Mas. Tikar pandan sudah nggak musim. Hingga menjelang sore, ia bertemu seorang nenek tua di pasar lama yang berkata lirih, coba cari ke utara, ke desa Pandansari. Dulu di sana masih ada yang bikin. Iman langsung melaju. Hujan kembali turun, dan langit menggelap lebih cepat. Jalanan becek, motor tuanya nyaris tergelincir. Tapi ia tak peduli. Ia terus melaju, menembus derasnya hujan dan kabut sore. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah rumah kayu tua dengan aroma pandan menyengat. Seorang pria tua dengan badan bungkuk menyambutnya. Tak banyak bicara, hanya menyerahkan satu gulung tikar tipis berwarna hijau kecoklatan. Tikar itu terasa hangat, dan aromanya menenangkan. Gunakan malam ini. Jangan lipat. Jangan dijadikan sajadah. Tidur di atasnya, dan jangan bangun sampai fajar, kata si kakek dengan suara serak, seolah tahu alasan Iman datang. Tanpa pikir panjang,
Iman membayar dan kembali pulang. Malam itu, sebelum masuk rumah, ia berwudu lagi, menyiapkan tikar pandan itu di lantai, mematikan semua lampu, dan duduk lama sebelum berbaring. Tak ada suara malam itu. Tak ada bayangan. Tapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu di luar jendela. Mengendus. Mencari. Namun tidak menemukan. Iman tetap terjaga, meski tubuhnya lelah. Ia tahu ia tak bisa tidur nyenyak malam ini. Tapi satu hal pasti, ia baru saja menang satu babak dalam pertarungan panjang. Dan makhluk itu tahu bahwa tumbalnya kini tidak semudah yang dikira. Namun kemenangan malam itu tak berarti musuh menyerah. Justru, seperti seekor binatang buas yang gagal mencengkeram mangsanya, makhluk itu kini mengamati lebih hati-hati, menunggu celah baru untuk menyerang. Pagi itu, Iman bangun lebih segar. Tidak ada bekas gangguan fisik, tidak ada suara-suara aneh seperti 2 malam sebelumnya. Tikar pandan yang ia beli dari desa Pandansari masih terhampar rapi, aromanya menenangkan. Tapi di sudut tikar, ada daun kecil yang menguning, seolah terbakar. Ia menyimpan tikar itu hati-hati, lalu pergi bekerja. Jalanan kota tampak biasa, tapi Iman tahu dunianya sudah berubah. Hatinya selalu waspada, seperti binatang yang tahu jebakan ada di setiap sudut. Siang itu, gangguan datang dari tempat yang tak terduga. Saat mengantar paket ke kompleks perumahan mewah, ia berhenti sejenak di depan kaca spion motornya. Di balik pantulan wajahnya, ada sepasang mata lain. Bukan bayangannya, bukan siapapun di belakangnya, tapi sepasang mata merah samar, menatap dari kejauhan. Begitu ia menoleh, tak ada apa-apa. Paket ia serahkan, senyum tetap ia paksakan. Tapi saat ia hendak pergi, seorang ibu yang menerima paket itu memandangnya aneh. "Mas, tasmu ada kucing hitam tadi, loh." Baru saja lompat turun. Iman menoleh ke belakang. Tidak ada kucing. Tapi ia tahu kucing hitam sering menjadi bentuk perantara dari makhluk lain. Ia terdiam, mengangguk, lalu segera meninggalkan tempat itu tanpa sepatah kata. Sepanjang jalan, rasa gelisah menempel seperti debu. Ia menoleh berkali-kali ke spion, tapi tak melihat lagi mata merah itu. Hanya perasaan, mungkin. Tapi sejak semalam, realitas dan rasa menjadi semakin kabur batasnya. Menjelang sore, saat kembali ke kantor ekspedisi, ia bertemu rekan kerjanya, Dedi. Baru saja mereka bersalaman, Dedi tiba-tiba meringis dan berkata pergelangan tangannya panas seperti tersiram air mendidih. Saat dicek, kulit Dedi tampak merah seperti melepuh, tepat di tempat ia menyentuh tas Iman yang selalu dipakai mengangkut paket. Iman hanya bisa terdiam. Ia tak bisa menjelaskan. Ia tak berani bercerita. Tapi ia tahu, makhluk itu mulai menyebar pengaruhnya ke sekitar, mungkin untuk menakut-nakuti, mungkin untuk membalas dendam karena gagal menguasai tubuhnya. Ia langsung pergi ke masjid sepulang kerja. Pak Umar masih di sana, sedang membersihkan mimbar. "Aku merasa makhluk itu mulai menyerang orang-orang di sekitarku," ucap Iman lirih, lebih seperti pengakuan daripada pertanyaan. Pak Umar hanya mengangguk pelan. "Itu caranya menguras keberanianmu. Dengan membuatmu merasa bersalah, takut, dan lemah. Tapi jangan goyah. Tikar pandanmu masih kuat?" Iman mengangguk. "Masih, tapi ada satu sudutnya seperti hangus." Pak Umar menatapnya tajam. Ia sudah mencoba masuk. Tapi tikar itu menahan. "Jangan biarkan ia menang." Iman tidak menjawab. Ia pulang malam itu dengan langkah cepat, dan seperti sebelumnya, berwudu lalu membentangkan tikar pandan di lantai. Rumahnya gelap, hanya satu lampu redup di ruang depan yang menyala. Ia mematikan ponsel, menutup semua jendela, dan berbaring di atas tikar. Dan seperti sebelumnya, makhluk itu datang. Tapi kali ini, tidak hanya datang. Tepat pukul 2 dini hari, tembok rumah bergetar pelan. Suara langkah berat terdengar dari atap, seperti sesuatu yang berjalan perlahan di genteng.
Lalu ada suara napas. Panjang, berat, dan lambat. Seperti napas hewan raksasa dari dimensi lain. Nafas itu tidak dari luar, tapi dari dalam. Iman tidak bergerak. Ia membuka mata. Pandangannya terbatas, tapi ia tahu makhluk itu ada di ruangan yang sama. Aroma busuk mulai mengendap di udara. Bukan seperti bangkai. Bukan juga seperti got. Tapi seperti bau air yang sudah lama tak mengalir, basi dan kental. Lalu suara langkah mendekat. Bukan menyeret, bukan menginjak, tapi seperti melayang rendah, menyapu permukaan lantai. Udara menjadi berat. Tikar pandan di bawah tubuhnya terasa hangat, seolah melindungi. Tapi Iman tahu, jin itu mencoba mencari titik lemah. Ia menahan napas. Lidahnya bergetar dalam doa dalam hati, meski suaranya tak keluar. Doa-doa lama yang diajarkan Pak Umar dulu saat masih mondok. Ia berusaha mengingat setiap bait, setiap bunyi. Makhluk itu berhenti. Tepat di sebelah tikar. Iman bisa mendengar bunyi nafasnya. Bisa merasakan hawa dingin dari tubuh tak kasat mata itu. Tapi ia tidak bergerak. Tidak satu jari pun. Dan setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, makhluk itu menghilang. Begitu saja. Tanpa suara. Tanpa jejak. Pagi harinya, Iman terbangun dengan tubuh yang kaku. Bukan karena dingin, tapi karena ketegangan. Ia memeriksa tikar itu. Sudut yang menguning tadi kini berubah menjadi coklat, seperti terbakar puntung rokok. Namun bagian lain masih utuh. Hari itu, saat bekerja, ia tak mengalami gangguan langsung. Tapi setiap motor yang menyalipnya terdengar seperti bisikan. Setiap bayangan pohon terasa seperti sosok yang berdiri. Dunia mulai berubah bentuk, seperti kaca yang retak perlahan. Makhluk itu sedang mematahkan pikirannya sedikit demi sedikit. Saat pulang malam itu, tikar pandan dibersihkannya dengan air bunga dan wudhu seperti saran Pak Umar. Ia menyimpannya hati-hati, tak ingin ada sobek atau kerusakan. Malam pun datang dengan sunyi yang terlalu pekat. Tidak ada jangkrik. Tidak ada angin. Dan tepat pukul 2, suara yang sama datang lagi. Tapi kali ini, makhluk itu tidak masuk rumah. Ia hanya berdiri di luar, mengetuk-ngetuk pintu dengan pola tertentu. 3 ketukan, hening, lalu 2 ketukan, hening, lalu 3 lagi. Iman tak membuka. Ia hanya menutup mata rapat-rapat, tubuhnya gemetar, tapi tikar pandan itu kembali menjadi pelindung yang membungkusnya seperti rahim. Ia sadar, ia belum bebas. Ini belum selesai. Dan di ujung malam itu, di antara detak jantung yang tak beraturan dan doa-doa yang ia ulang seperti mantra, Iman tahu satu hal, makhluk itu sudah tak lagi hanya memburunya di malam hari. Siang pun tak aman. Dan jika ia lengah sekali saja, tikar pandan itu takkan mampu menolongnya. Itu yang terus terngiang di benak Iman sejak malam keempat berakhir. Meski selamat secara fisik, jiwanya koyak oleh tekanan tak terlihat. Ia merasa seperti berjalan di atas jembatan rapuh, di bawahnya jurang tak berdasar yang siap menelannya jika sedikit saja ia terpeleset. Hari itu, Iman tidak bekerja. Ia izin pada kantor. Ia butuh waktu untuk memahami semua ini. Butuh menenangkan diri. Tapi tenang bukan sesuatu yang bisa ditemukan di balik pintu rumah kontrakan yang sudah tercemar jejak makhluk gaib. Bahkan di siang terang, bayangan-bayangan itu masih membayang. Ia duduk memeluk lutut di ruang tamu, tikar pandan yang biasa ia pakai tidur kini terlipat rapi di sudut. Aroma pandannya sudah tidak sekuat dulu. Wangi alami yang dulu menenangkan kini menipis, seperti perlindungan yang mulai memudar. Iman tahu, makhluk itu tidak menyerah. Ia hanya menunggu. Dan penantiannya tak sia-sia. Menjelang sore, tubuh Iman lemas mendadak. Bukan sakit, bukan pusing. Tapi seperti ditarik sesuatu dari dalam. Ia mencoba berdiri, tapi pandangannya kabur. Dunia bergeser. Dinding rumah berubah menjadi gelombang.
Cahaya matahari di jendela redup seperti lilin kehabisan minyak. Lalu semuanya gelap. Saat membuka mata, Iman tidak lagi berada di rumahnya. Ia berdiri di depan gerbang besi yang tinggi, penuh karat, dan beratap gerbang ukir tua. Di balik gerbang itu, berdiri rumah Pak Tukimin, tapi tidak seperti yang ia kunjungi tempo hari. Rumah itu kini lebih besar, lebih gelap, jendela-jendela tertutup papan, dan dari balik celah-celahnya mengalir cahaya merah samar. Kakinya gemetar. Tapi tubuhnya melangkah sendiri, seolah tak punya kendali. Gerbang itu terbuka pelan tanpa disentuh. Udara dingin menyergap, dan aroma logam bercampur anyir kembali menyeruak. Di teras rumah, Pak Tukimin berdiri. Wajahnya tersenyum lebar, tapi kulitnya pucat kehijauan. Matanya hitam sepenuhnya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menunjuk ke arah dalam rumah. Iman tak bisa menolak. Tubuhnya melangkah masuk. Di dalam, gelap. Tidak ada lampu. Tapi matanya bisa melihat. Ruangan pertama penuh dengan paket-paket tertumpuk, lengkap dengan stiker nama pengantar. Ada puluhan. Bahkan ratusan. Dan hampir semua nama itu tak asing. Mereka adalah mantan kurir yang pernah bekerja di kota ini, yang kini entah kemana. Tangannya gemetar. Ia menyentuh salah satu kotak, dan langsung terdengar erangan lirih. Seolah dari dalam paket itu ada sesuatu yang masih hidup, masih bernapas. Tapi bukan manusia. Bukan juga binatang. Langkahnya berlanjut ke ruangan berikutnya. Sebuah lorong sempit, dengan tembok yang tak berplester. Dindingnya penuh goresan simbol aneh, seperti tulisan kuno. Lantainya dingin, dan tiap beberapa langkah, ada ceceran benda seperti rambut manusia. Lembut, panjang, dan basah. Iman tiba di sebuah pintu kayu tua. Dari celah bawahnya, keluar asap tipis berwarna abu-abu. Ia menyentuh gagang pintunya, tapi kayu itu dingin seperti es. Dan begitu pintu terbuka, ruangan di dalamnya membuat lututnya hampir tak mampu menopang tubuh. Puluhan tubuh tergantung terbalik di langit-langit. Tak berdarah. Tapi pucat, membiru, dan membeku seperti boneka lilin. Semua mengenakan seragam kurir. Mulut mereka terbuka, tapi tidak bersuara. Di bawah tubuh-tubuh itu, mengalir aliran air hitam yang dikumpulkan dalam sebuah kolam kecil dari batu. Di tengah kolam itu, duduk sesosok makhluk tak bermata, tinggi, tubuhnya hitam berlapis lendir, dan wajahnya tidak ada wajah. Hanya lekukan besar seperti rongga kosong. Dari rongga itu, terdengar suara-suara lirih, seperti jeritan banyak orang yang ditindih kesunyian. Makhluk itu menoleh ke arah Iman. Meskipun tak memiliki mata, Iman bisa merasakan sorotnya menusuk jantung. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya beku. Makhluk itu mengangkat tangannya. Jarinya panjang dan melengkung, seperti akar pohon mati. Dan tiba-tiba, Iman merasakan tubuhnya terangkat dari lantai. Ia melayang, perlahan. Tubuhnya dibawa mendekat ke kolam. Ia melihat bayangannya sendiri di air hitam itu, tapi bayangan itu tersenyum, meski wajahnya sendiri tidak. Tumbal belum sempurna, tapi sudah matang, bisik suara dari dalam kepalanya. Lalu, aroma pandan. Kuat. Tajam. Menyengat. Bayangan tikar pandan muncul tiba-tiba, melilit tubuh Iman seperti tali suci. Cahaya hijau lembut mengalir dari rajutan daun pandan itu, melingkupi tubuhnya. Jin itu menggeram. Kolam bergetar. Tubuh-tubuh tergantung mulai berputar sendiri seperti bandul. Lalu semuanya runtuh. Dunia itu meledak menjadi cahaya putih. Dan Iman membuka mata. Ia kembali di rumah. Tapi bajunya basah. Tikar pandan di bawahnya juga basah oleh keringat atau sesuatu yang lebih dingin. Ia melihat ke sudut ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Tapi jantungnya masih berpacu tak karuan. Ia bangkit pelan, mengganti pakaian,
dan langsung menuju masjid. Ia tidak bicara apapun saat bertemu Pak Umar. Tapi Pak Umar seolah tahu. "Kau dibawa ke tempat itu?" tanyanya lirih. Iman mengangguk. "Dan kau kembali," lanjutnya. "Itu berarti tikar pandanmu masih punya daya. Tapi hanya tinggal sedikit." Iman menatap lantai. "Apa itu rumah Pak Tukimin sebenarnya?" Pak Umar menarik napas dalam. "Itu adalah wajah sebenarnya dari perjanjiannya. Setiap orang yang mengantar paket, jika diberi air dan uang berlebih, menjadi jejak. Dari 7 jejak, 1 akan dipilih. Kau adalah yang ke-7. Lalu yang tergantung di langit-langit semua kurir?" Pak Umar mengangguk pelan. "Mereka yang gagal menemukan pelindung." Iman memejamkan mata. Bukan karena takut, tapi karena kemarahan dan kesedihan. Ia merasa diperdaya. Dijadikan umpan tanpa tahu. Dan lebih buruk, ia hampir tidak selamat. Pak Umar menepuk bahunya. "Belum terlambat. Tapi mulai malam ini, mereka akan datang lebih kuat. Mereka tahu kau mulai tahu cara melawan." Iman pulang dengan langkah berat. Dunia terasa lebih sunyi dari biasanya. Di langit, bulan terlihat purnama, tapi pucat seperti tulang. Di rumah, ia membuka tikar pandan perlahan. Aromanya masih ada, tapi melemah. Ia tahu waktunya terbatas. Dan kali ini, ia takkan hanya bertahan. Ia akan melawan. Namun saat musuh tak lagi datang dari depan, keberanian pun diuji bukan dengan keberingasan, melainkan dengan kelicikan. Malam itu, Iman tidur di atas tikar pandan seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Aroma pandan tidak lagi menusuk seperti sebelumnya. Daun-daunnya mulai keriput, dan warna hijaunya berubah menjadi kusam kecoklatan. Ia tahu, waktu tikar ini hampir habis. Tidurnya gelisah. Tidak ada mimpi buruk, tapi ada perasaan tak nyaman seperti sedang diawasi dari celah langit-langit. Pagi harinya, ketika ia membuka mata, sekeliling rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Udara seperti membeku. Dinding kamar yang biasanya kering kini basah oleh embun, dan beberapa semut mati tergeletak berjejer di pojok lantai. Seolah ada energi yang menyingkirkan segala kehidupan kecil di rumah itu. Ia bangun pelan, memandangi tikar yang mulai layu, lalu berdiri menatap jendela. Langit tampak cerah. Tapi perasaannya tak cerah sama sekali. Ada sesuatu yang berubah. Musuhnya bukan hanya menunggu di malam hari sekarang, tapi mulai menjelma di sela-sela kesibukan harian. Hari itu, saat kembali bekerja, gangguan tak datang dari makhluk gaib, tapi dari manusia biasa, atau setidaknya, terlihat biasa. Seorang wanita muda dengan masker dan topi memesan pengantaran cepat. Paketnya ringan, alamatnya tak jauh. Tak ada yang aneh, sampai saat ia menerima uang pembayaran, Rp200.000 untuk ongkos Rp110.000. Jumlah dan caranya memberikannya sama persis seperti Pak Tukimin dulu. Senyum wanita itu datar, dan suaranya lirih saat berkata, "Gak usah kembaliannya, minum dulu ya, Mas." Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan botol air mineral, persis seperti yang diberikan Pak Tukimin. Jantung Iman langsung memukul tulang rusuknya. Tangannya menolak secara halus, tapi wanita itu meletakkan uang dan botol ke dalam kotak paket, lalu pergi begitu saja. Langkahnya cepat. Tak menoleh. Seperti boneka yang sedang menjalankan skrip. Iman berdiri mematung. Dunia di sekelilingnya berjalan seperti biasa. Tapi ia tahu, itu jebakan kedua. Jin itu tidak lagi mengincarnya lewat satu rumah. Kini ia mencoba menciptakan banyak pintu, mencoba menjebaknya lewat siapa saja yang bisa dijadikan perantara. Ia pulang lebih awal sore itu. Tikar pandan ia bentangkan, tapi sekarang lebih tipis, lebih kering. Ketika disentuh, permukaannya tak lagi hangat. Ia menyiramnya dengan air bunga, mencoba menyegarkannya, tapi hanya aroma samar yang kembali. Pak Umar datang malam itu, tanpa diminta.
Ia mengetuk pintu 3 kali, tak lebih. Iman membukakan pintu, dan wajah lelaki tua itu tampak lebih muram dari biasanya. Ia duduk tanpa bicara, menatap tikar pandan yang terbentang lesu. "Kamu harus cari yang baru," ujarnya akhirnya. "Di Pandansari, hanya satu itu yang mereka punya," jawab Iman lirih. Pak Umar mengangguk. "Tapi belum tentu hanya mereka yang punya. Tikar pandan dulu banyak dipakai orang-orang tua untuk tidur. Kadang warisan dari nenek moyang. Coba cari dari rumah ke rumah. Pasar loak. Gudang tua. Bahkan di tempat pembuangan. Kadang pelindung ada di tempat yang tak disangka." Malam itu, Iman tidur lebih gelisah dari sebelumnya. Tikar itu tetap membentengi tubuhnya, tapi aura pelindungnya melemah. Dan benar saja, makhluk itu datang lagi, tapi kali ini tidak sendiri. Pukul 2:15, terdengar suara berbisik dari dapur. Bukan satu, tapi banyak. Berlapis-lapis. Suara anak-anak kecil tertawa, lalu diikuti suara perempuan menangis, lalu derak benda berat diseret di lantai. Tapi ketika Iman membuka mata dan melihat sekeliling, semuanya kosong. Tikar itu masih melindunginya, tapi jin itu mulai mengisi rumahnya dengan ilusi. Ia mulai menciptakan gangguan bukan dari luar, tapi dari dalam pikiran. Saat ia memejamkan mata lagi, terasa seperti ia sedang tenggelam perlahan. Tubuhnya tetap diam, tapi pikirannya diseret perlahan ke suatu ruang hitam. Di sana, suara Pak Tukimin terdengar seperti gema. "Kalau tidak kau, ya orang lain. Dunia ini sudah dibangun dari tumbal. Kau hanya bagian dari sistem. Kenapa menolak?" Iman meronta dari dalam jiwanya. Ia menggigit lidahnya pelan, memaksa diri bangun. Ia terjaga kembali di dunia nyata, tapi kini tikar itu robek di sudutnya. Pagi harinya, ia pergi. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia tahu harus menemukan tikar pandan baru. Ia menyusuri pasar loak, menelusuri toko barang rongsokan. Ia bahkan masuk rumah-rumah tua di pinggiran kota, menanyakan apakah ada tikar pandan peninggalan orang tua mereka. Semua bilang sama, sudah lama dibuang, atau habis dimakan rayap. Sampai menjelang sore, ia sampai di rumah tua yang nyaris runtuh di pinggiran kali kecil. Di depannya ada papan, dijual cepat, dan terlihat kosong. Tapi pagar tidak terkunci. Ia masuk, dan menemukan seorang kakek duduk di teras belakang, menganyam lidi. Setelah sedikit berbicara, Iman akhirnya bertanya, apakah kakek pernah punya tikar pandan? Kakek itu diam lama, lalu berdiri pelan dan masuk ke gudang samping. Beberapa menit kemudian, ia keluar membawa sebuah tikar tua berwarna kecoklatan, masih utuh meski tampak sangat tua. Aromanya berbeda. Bukan wangi segar seperti tikar pertama, tapi lebih dalam, seperti aroma hutan yang menyimpan rahasia. Tikar ini dulu punya mbah buyut saya. Dipakai tidur setiap malam selama puluhan tahun. Tidak ada yang mau pakai lagi. Tapi kalau kamu butuh, ambillah. Iman hampir menangis. Ia memeluk tikar itu dan membawanya pulang sebelum matahari benar-benar tenggelam. Malam itu, ia mandi dan berwudu dengan teliti. Ia bentangkan tikar pandan baru itu, dan saat tubuhnya bersentuhan, ada aliran hangat menyusup ke nadi, seperti aliran doa yang tak terucap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, makhluk itu tidak datang. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara dari langit-langit. Tidak ada bayangan di balik pintu. Tapi Iman tidak tidur. Ia tahu, badai terakhir belum datang. Dan ia benar. Malam itu adalah keheningan yang terlalu sunyi untuk dianggap damai. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desir angin. Udara seolah dia membeku, dan di balik jendela, bulan menggantung pucat seperti wajah tanpa darah. Iman duduk bersila di atas tikar pandan tua yang ia dapatkan dari kakek misterius sore tadi. Tikar itu kini mengeluarkan aroma yang tak bisa dijelaskan, seperti bau dedaunan basah yang pernah disimpan dalam guci batu selama bertahun-tahun. Tapi bersamaan dengan itu,
Ada sensasi hangat yang melingkupi tubuhnya, membuatnya tak gentar meski seluruh rumah terasa seperti liang kubur yang menunggu. Tepat pukul 11 malam, pintu rumahnya diketuk. 3 kali. Tapi bukan makhluk itu. Bukan ketukan yang dingin dan pelan seperti sebelumnya. Ini lebih keras. Lebih tegas. Ketika Iman membuka pintu, ia mendapati Pak Umar berdiri di depan rumahnya dengan wajah lebih tua dari biasanya. Di tangannya, tergenggam sebuah buku tua bersampul hitam, penuh debu, yang tampak seperti catatan kutukan dari abad lalu. "Kau sudah sampai di malam ketujuh," ucapnya pelan. Iman mengangguk. "Dan aku tahu ini belum selesai." Pak Umar masuk. Mereka duduk berdampingan di ruang tamu yang hanya diterangi lampu temaram. Buku tua itu dibuka pelan, dan halaman-halamannya menampilkan simbol-simbol asing, bahasa kuno yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang pernah belajar di jalur kebatinan lama. "Dulu, Pak Tukimin pernah datang padaku," ujar Pak Umar. "Bertahun lalu. Ia mengaku ingin bertobat. Tapi ketika kutanyakan apa syarat perjanjiannya, ia hanya tersenyum dan pergi. Beberapa bulan kemudian, kabar kekayaannya meledak. Dan sejak itu setiap 7 paket, 1 kurir menghilang." Iman menunduk. "Aku kurir ketujuh?" Pak Umar mengangguk perlahan. "Dan perjanjiannya akan sempurna jika kau mati malam ini." Hening menyergap. Lalu Pak Umar mengeluarkan 1 gulungan kain. Isinya hanya daun pandan kering, segenggam garam kasar, dan seutas benang merah. "Inilah bekal terakhir," ucapnya. "Kau harus menyebarkan garam di 4 sudut rumah. Daun pandan ini rebus dan percikan airnya di lantai. Benang merah ini lilitkan di pergelangan tangan kirimu. Itu bukan untuk mengusir, tapi untuk memperlambat. Karena makhluk itu malam ini tidak datang sendiri." Iman melakukan semua petunjuk itu dengan teliti. Air rebusan pandan ia taburkan seperti percikan pelindung. Garam ditabur hingga ke pojok-pojok ruangan yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Dan saat jarum jam menunjuk pukul 1, Pak Umar berdiri, memberi 1 pandangan terakhir. "Kalau kau selamat hingga fajar, perjanjiannya batal. Tapi kalau tikarmu rusak atau kau tertidur, maka semuanya berakhir." Lalu Pak Umar pergi, meninggalkan Iman sendirian. Dan saat itu juga lampu di rumah padam. Iman duduk bersila, tubuhnya bergetar, tapi tidak dengan ketakutan. Ia sudah melewati batas itu. Kini yang tersisa hanyalah kesiapan. Mata terpejam, napas perlahan, dan telinga mendengarkan detik demi detik sampai suara itu datang. Tembok rumah berguncang keras. Udara menjadi berat, dan dari sudut ruang tamu, bayangan hitam mulai menjalar seperti tinta menyebar di atas air. Lalu muncul sosok tinggi besar dengan tubuh seperti daging busuk yang meneteskan lendir. Di belakangnya, ada 6 bayangan kecil lain, bergerak cepat, memutari ruangan. Itulah tumbal-tumbal lama. Mereka bukan manusia lagi. Tubuh mereka setengah meleleh, matanya kosong, dan tiap gerakannya menimbulkan suara seperti tulang retak. Makhluk utama menggeram, lalu menjulurkan tangan yang ujungnya bercabang seperti akar. Ia menempel di dinding, merayap cepat ke langit-langit, lalu meluncur turun seperti kelelawar tanpa suara. Tapi tubuh Iman tetap tak bergerak. Tikarnya masih utuh. Air pandan yang ditebar tadi mengeluarkan uap tipis ketika makhluk itu mencoba mendekat. Dan ketika ia menyentuh lantai dengan cakarnya, garam-garam itu meletup kecil seperti bara dipercik air. Ia mundur, tapi tidak menyerah. Makhluk itu lalu menyuruh 6 bayangan kecil menyerang. Tapi yang terjadi justru, mereka menghilang satu persatu. Mereka tak mampu menembus pertahanan tikar pandan tua itu. Perlindungan dari pandan, garam, doa, dan tekad Iman menjadi kombinasi yang terlalu kuat untuk ditembus oleh makhluk yang bergantung pada ketakutan dan kelemahan manusia. Tepat pukul 3, makhluk utama mengeluarkan suara tinggi, seperti peluit menyayat dari dalam tengkorak. Lalu ia bangkit tinggi, mengubah bentuk tubuhnya menjadi asap kental hitam, menyelubungi seluruh ruangan. Iman nyaris pingsan.
Udara menjadi terlalu berat untuk bernapas. Tapi ia memaksakan diri tetap sadar. Ia menggenggam benang merah di pergelangan tangan kirinya, membaca doa dalam hati, meski lidahnya keluh dan kering. Dan tiba-tiba, tikar pandan di bawahnya bergetar. Bukan karena makhluk itu, tapi karena kekuatan dari dalam. Tikar tua itu seperti bangkit. Daun-daunnya kembali kehijauan, bercahaya samar. Suara gemerisik halus terdengar dari sela-sela anyamannya. Seolah doa-doa dari leluhur yang dulu pernah tidur di atasnya kini ikut menyatu dan bangkit. Makhluk itu mengerang, tubuhnya mencair perlahan, menyerap ke lantai, mencoba masuk ke retakan tanah. Tapi retakan itu justru menyatu kembali, menolaknya masuk. Dan saat azan subuh bergema dari kejauhan, cahaya fajar menembus kaca jendela. Makhluk itu menghilang seketika. Iman terdiam. Napasnya tercekat. Tubuhnya gemetar tapi dadanya terasa lapang. Ia telah selamat. Perjanjian itu telah gagal. Dan tumbal ketujuh tak jadi dibeli. Iman masih duduk di atas tikar pandan saat cahaya fajar merambat masuk ke ruang tamu. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena jiwanya baru saja kembali dari medan perang yang tak kasat mata. Rumah itu hening, tapi bukan hening yang menakutkan seperti malam-malam sebelumnya. Ini adalah hening yang menyerupai kelegaan. Burung-burung mulai berkicau dari kejauhan. Untuk pertama kalinya dalam 7 hari terakhir, Iman mendengar suara alam kembali. Suara yang sempat hilang selama kehadiran makhluk itu mendominasi kehidupannya. Ia bangkit perlahan. Kakinya terasa berat, tapi ia paksa melangkah menuju kamar mandi. Ia berwudu, menahan isak tangis yang menggumpal di dada. Bukan tangis karena sedih, melainkan kelegaan. Tangis orang yang tahu bahwa hidupnya telah ditandai oleh sesuatu yang nyaris tak bisa dimengerti manusia kebanyakan, dan bahwa ia berhasil keluar dengan utuh. Pagi itu, kabar mengejutkan mengguncang warga. Pak Tukimin ditemukan meninggal dunia di teras rumahnya. Tubuhnya kaku seperti batu, matanya membelalak ke langit-langit, dan tangan kirinya menggenggam erat botol air mineral yang sudah penyok. Uang pecahan 200.000 berada di dalam sakunya, lusuh, basah, dan berlendir. Anehnya, tidak ada satupun luka di tubuhnya. Tidak ada tanda serangan. Tidak juga bekas penyakit. Namun kulit tubuhnya membiru keabu-abuan, dan wajahnya membeku dengan ekspresi ngeri yang luar biasa. Warga heboh. Petugas medis datang. Polisi membuat garis kuning. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak satupun dari mereka tahu bahwa kematian itu bukan karena dunia ini, melainkan karena urusan yang tak tercatat dalam hukum manusia. Iman hanya berdiri di kejauhan. Ia tak berkata apapun. Ia tidak mendekat. Ia hanya menatap dari seberang jalan, menatap rumah Pak Tukimin yang kini kembali terlihat seperti rumah biasa. Tidak ada sinar merah di jendelanya, tidak ada getaran gaib yang terasa. Rumah itu sepi, tapi bukan sepi yang damai, melainkan sepi yang menyisakan sisa kutukan yang tertahan. Hari itu juga, Iman kembali ke masjid. Ia membawa tikar pandan tua yang telah menyelamatkannya selama 7 malam penuh. Tikar itu tak lagi harum seperti sebelumnya. Warnanya memudar. Ujung-ujungnya mulai rapuh. Tapi ia tahu, di dalam anyaman itu tertanam doa, keteguhan, dan kehendak untuk hidup. Pak Umar sudah menunggunya di serambi masjid. Ia tersenyum kecil melihat Iman datang. Sudah selesai, kata Iman pelan, matanya merah tapi tegas. Pak Umar mengangguk. Dan tak akan datang lagi. Karena perjanjian itu hanya berlaku jika tumbal ketujuh berhasil. Kau bertahan, maka ikatannya patah. Iman duduk di lantai, membentangkan tikar pandan perlahan. Di atas ubin dingin masjid itu, tikar itu seperti menghembuskan nafas terakhirnya. Ia tidak perlu lagi digunakan. Tidak perlu lagi berjaga sepanjang malam. Aku ingin meninggalkannya di sini, ucap Iman. Biar jadi pengingat. Pak Umar menepuk pundaknya.
Dan semoga orang-orang yang tidur di atasnya nanti, merasakan keberanian yang sama. Tikar itu digulung, lalu diletakkan di sudut tempat tidur marbot. Tempat yang tak semua orang tahu. Tapi bagi Iman, itulah tempat paling aman untuk benda yang sudah menyelamatkan hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan biasa. Tapi tidak bagi Iman. Ia memutuskan berhenti sebagai kurir. Sepeda motornya dijual, dan uangnya ia gunakan untuk membuka usaha kecil-kecilan menjual minuman herbal. Di antara botol-botol yang ia jual, tak ada satupun yang ia berikan gratis. Ia tak lagi menerima uang lebih dari orang lain. Ia menolak jika ada yang berkata, "Gak usah kembalian." Ia tak mau membuka pintu baru. Di setiap sore, ia menyempatkan diri untuk datang ke masjid. Duduk di teras, membersihkan halaman, dan terkadang melihat tikar pandan itu masih tergulung rapi di tempatnya. Tak ada yang memakainya. Tak ada yang memindahkannya. Seolah benda itu tahu, tugasnya sudah selesai. Namun setiap kali ada kurir pengantar paket datang ke masjid, Iman selalu memperhatikan mereka dengan saksama. Ia lihat apa yang mereka terima, bagaimana senyum pelanggan, apa yang diberikan sebagai ucapan terima kasih. Jika ada yang mencurigakan, ia akan mengikuti dari jauh. Bukan karena takut. Tapi karena ia tahu, perjanjian pesugihan tak pernah sepenuhnya hilang. Ia hanya berpindah. Menunggu kesempatan. Menunggu orang baru yang mau menukar nyawa dengan harta. Dan terkadang, orang-orang terlalu mudah tergoda. Satu sore, tepat saat matahari terbenam, Iman mendapati seorang anak muda berdiri di depan masjid sambil membuka botol air mineral yang diberikan pelanggan tadi. Wajahnya polos, tubuhnya masih letih karena mengantar puluhan paket. Tapi saat Iman menghampirinya dan bertanya, "Dari siapa kamu dapat itu?" Anak muda itu menjawab, "Tadi dari orang tua di Jalan Cendana. Rumah besar." Katanya nggak usah dikembalikan uangnya. Saya disuruh bawa air ini juga gratis. Darah Iman berdesir. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia hanya memanggil anak itu masuk ke masjid, lalu menyodorkan tikar pandan yang sudah mulai lapuk. "Tidurlah di sini malam ini. Jangan di rumah." Anak itu heran, tapi menurut. Dan malam itu, Iman duduk di samping tikar pandan tua, bersiap menghadapi perjanjian yang mencoba kembali.